hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabar Kak? Luar biasa. Adik-adik sekolah Minggu apa kabar? Luar biasa juga Kak. Kayaknya karena baru sarapan Kak, semangat kali Iya, ya. Semangat kali udah mereka. pukul berapa ini? Sebentar lagi pukul 8 Kak. Tapi sebelumnya kakak mau ingatkan. Masih ingat kan protokol kesehatan? Iya, apa Kak? Pakai cuci tangan, pakai masker, lalu ngapain? Jaga jarak. Oh ya, kita Jaga jarak ya Kak, jaga 1 jarak. meter ya. Sudah Pukul siap Kak? 8, Kak? Kita buka ibadah kita ya, kita Boleh. bernyanyi ya. Oke Kak, udah Lagu gak apa ini? sabar. Coba Kak Karena- Tessa, lagu apa? Oh Kak, Ingatlah jangan lupa ya. ini hari Minggu. Kawanku, ini hari Minggu. Sekarang sudah pukul 8. Ingatlah, jangan lupa Tuhan Yesus datang bawa berkat. Sekali lagi ya Kak, biar ingat dia ya. Oke Kak, siap. Kawanku, ini hari Minggu. Sekarang sudah pukul 8. Ingatlah, jangan lupa Tuhan Yesus datang bawa berkat. Kak, kakak. Kurang semangat Iya. ya Kak. Boleh nggak diulang sekali lagi Kak? Sekali lagi Boleh, aja. Kak. Aku Boleh. masih banyak Iya. energi Oke, nih. kita ulang ya. Semangat, lebih Oke, ingat ya Kak ya. Betul. Oke. Kawanku, ini hari Minggu. Sekarang sudah pukul 8. Ingatlah, jangan lupa Tuhan Yesus datang bawa berkat. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kali dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta yang maha kuasa, berikanlah kepada kami iman yang hidup dan menghasilkan buah-buah yang nyata dalam perkataan dan perbuatan kami. Perbaharuilah kami senantiasa sebagai ciptaan-Mu yang baru di dalam Yesus Kristus, agar kehadiran dan kehidupan kami menjadi berkat bagi seisi dunia ini. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami terhadap ciptaan-Mu, agar kami tidak bertindak sewenang-wenang menghabiskan sumber-sumber alam yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami kepada anak cucu kami yang akan mengalami dampak dan akibat tindakan kami terhadap alam ciptaan-Mu. Sebab Engkau telah menebus seisi dunia ini di dalam kematian dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Masih tetap jaga jarak ya Kak? Oh iya lupa Kak, lupa. Jaga jarak. Keenakan Walaupun di rumah jarak ya. ya, Kak. Tapi kali ini Iya. kita nggak pakai masker karena kita Iya, mau nyanyi lagi ya. bernyanyi ya Kak. Susah kalau Iya. bernyanyi pakai Kalau Tapi masker. nggak nampak sukacita ya Kak? Iya. Senyum Masih dulu dong pukul 8 loh, adik-adik. Kak. Oh, masih Masih pukul jam 8. 8 Kak. Kita Masih ulang jam lagi 8. berarti, Kak. lagi ya. Siap Oke. Kak. Ya.
Ya. Kita Berarti- masih pagi kan? Iya. Kita mau olahraga dulu Kak. Boleh, Boleh Kak. Kak, boleh. Ada kan lagu kita untuk gerak-gerakkan badan Kak? Ada kayak gini-gini Kak. Lagu apa ya Kak, Tes? Oh, di kepak-kepak ya. Ya, kita siap ya Kak? Iya. Oke. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ayo lebih semangat lagi ya Kak. Sekali lagi. Adik juga di rumah ya. Iya. Ulang sekali lagi lebih semangat Kak ya. Iya, lagi biar lebih patah ya. Oke. Tapi jangan patah betulan Kak. Iya, ya, siap. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang lagi Kak. Yang kiri ya. Iya. Goyang. Ih, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Luar biasa, tepuk tangan dulu Kak. Iya, iya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya. Biar semakin semangat dan Iya. sukacita. Ada lagi Kak. Lagu Apa Kak? olahraga Ada lagi? untuk menggerakkan badan. Kita senam pagi ya lagi. Kak? Apa tuh? Kita tanya Kak Tessa ya. Boleh. Oh, yang tangan Sambil goyang Kak. bergoyang ya. Oke, tangan Olahraga gerakan sambil ya Kak. bergoyang ya. Oke. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Kepala, apa lagi Kak? Kepala ke depan, kepala ke belakang, kepala ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Kak, sebelumnya Kak Ayu udah semangat kali, tapi Kak Ayu pengen dengar yel-yel, boleh Kak? Boleh, Kak. boleh. Coba lo Kak Rini Iya. yang bilang kan, anak sekolah Oh minggu. iya. Kakak yang bilang ya Kak? Iya dong Semua sama Kak. kita nanti ya sama adik-adik di rumah Oke. ya. Iya adik-adik. Masih ingat kan ya sekolah minggu GKPR bersih? Iya. Kakak panggil adik-adik yang jawab. Sekolah minggu GKPR bersih? Yes, yes. Cinta Yesus. Iya. Tepuk
tangan buat Tuhan Yesus. Masih ingat ya Kak? Masih ingat. Masih Luar biasa ya Kak masih ya. ya. Iya. Sampai nanti dia nggak sekolah minggu lagi, mudah-mudahan dia ingat ya Kak ya. Masih Iya. dong. Selama dia di GKPR Bersih ya Kak, dan selama dia menjadi anak Tuhan. Betul. Habis ini lagi nih Kak. Lagu selanjutnya, biar aja Kak Tessa yang menentukan lagu berikutnya apa Apa Kak Tessa? Gua apa ya? Iya, sekali lagi katanya. Oh, kita ulang Untuk sekali lagi. menyambut Tita kita. Kak. Oh iya, boleh Yang baca boleh. Tita juga tadi semangat kan? Iya siap. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Kepala ke depan, kepala ke belakang, kepala ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Semangat kali ya Kak. Iya, kita Berarti sekarang waktunya baca baca Tita. Tita. Sama Baca siapa Tita ya hari Kak? apa Kak? Siapa yang baca Tita kita hari ini? Inang Pika. Oke adik-adik, waktunya kita untuk membaca Tita. Oke, kembali lagi dengan Kakak Fikar di sini. Untuk adik-adik sekolah minggu, Kakak Fikar mau bertanya, minggu lalu siapa yang ikut ibadah? Kalau yang ikut ibadah pasti tahu minggu lalu Tita keberapa. Ada yang tahu Tita keberapa minggu lalu ya? Tita keberapa? Kedua, dan sekarang kita masuk Tita ketiga. Oke adik-adik, Kakak Fikar akan menyebutkan Tita ketiga. Adik-adik di rumah mengikuti apa yang kakak ucapkan. Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Sekali lagi adik-adik ucapkan. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Nah, sudah tahu kan maksud dari hukum yang ketiga? Adik-adik ingat, harus diingat dan harus dihafal lalu melakukan di dalam kehidupan. Dan besok minggu depan harus tahu hukum keberapa. Oke adik-adik, selamat memuji Tuhan kembali. Dadah. Inang Fikar tadi ya. Semangat dong Kak. Kakak Semangat Fikar kan mau menjalaninya bernyanyi. jadinya ya. Iya. Jalan. Kita keberapa tadi Kak? Ketiga. Iya, Bahasa Inggrisnya ke three. Tri.
ketiga. Agak bahasa Inggris ya Kak? Iya, ada yang di rumah harus ingat ya Kak, Iya, ingat dan iya. dilakukan. Iya. Iya. Betul itu. Ini kita ngapain ya abis nih Kak kira-kira ya? Ngapain lagi ya Kak? Seperti biasanya mau dengar firman Tuhan. Oh Kak. iya. Iya. Kalau kita mau dengar firman Tuhan, kita ngapain Kak? Ambil sikap, mau berdoa. sikap mau dengar firman Tuhan, ya berdoa. Jangan tenang. lupa Alkitabnya. Iya. Iya. Sebelum kita nyanyi dulu ya Kak. Iya, Ya, Kak. Kita kembali nanyakan Kak Tessa. Bapak Kudati ya. Oke, kita ambil sikap berdoa, ditutup matanya, dilipat tangannya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke, sebelum kita berdoa adik-adik, kakak mau menyapa adik-adik lagi ya. Shalom anak sekolah minggu KPR Bersih. Selamat pagi di hari minggu ini yang ceria. Kita boleh berkesempatan bertemu. Kakak sudah sangat rindu sekali sama anak-anak sekolah minggu di KPR Bersih. Udah lama ya kita nggak ketemu ya. Apalagi semenjak pandemi ini kan Dek. Kita udah lama nggak ketemu. Pasti semuanya rindu kan? Rindu nggak Dek? Wah semuanya sudah teriak. Kami rindu Kak. Bertemu memuji nama Tuhan bersama kakak sekolah minggu dan teman-teman yang lain. Iya sama kakak, Kak Lisbeth, kakak-kakak sekolah minggu yang lain juga sudah pasti rindu. Tapi untuk saat ini, ya seperti ini untuk mengobati kerinduan kita ya Dek. Melalui video online ibadah sekolah minggu. Tapi nggak apa-apa ya, ini karena anjuran dari pemerintah kita supaya kita tetap di rumah beraktivitas. Tapi nggak apa-apa ya Dek ya, semoga ini bisa mengobati kerinduan adik-adik. Oke tadi kakak sekolah minggu udah ingatkan kan, kalau kita mau sekarang waktunya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berarti kita harus sudah siap sedia kan? Apa yang pertama kita siapkan? Hati kita dulu Dek. Ya, udah duduk semua yang bagus. Oke, kakak mau lihat. Oh iya, semuanya sudah duduk dengan baik. Semuanya sudah pegang Alkitab juga ya Dek ya, bagus. Oke, kita sekarang mau berdoa ya. Oke, kakak undang adik-adik untuk bernyanyi lagu yang sudah sangat kakak rindukan juga. Khususnya di kelas Benjamin. Satu lipat tangan, oke. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat penyertaan-Mu sepanjang malam sehingga pagi hari yang indah ini kami boleh berkesempatan untuk ibadah. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Berbicaralah kepada hati kami, tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkati hati kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sudah pegang Alkitabnya semua? Oke, nats kita hari ini kita ambil dari 1 Korintus. Oke, semua sudah buka Korintus? Siapa tahu Korintus itu berada di mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Wah, pintar semua. Perjanjian baru ya adik-adik. Oke, 1 Korintus 10 ayat 23. Kita baca sama-sama ya Dek ya.
Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Oke, notes kita kali ini, berbicara tentang kita boleh deh melakukan sesuatu, diperbolehkan katanya. Tuhan bilang boleh, berarti kita boleh melakukan segala sesuatu suka-suka hati kita. Kan kata firman Tuhan tadi gitu Kak. Itu kan ayat pertama, boleh sih. Tapi kita lihat ayat selanjutnya. Tidak semuanya katanya dek berguna dan membangun. Oh, jadi maksudnya apa Kak? Kan tadi katanya boleh melakukan ini, melakukan itu. Iya, tapi Tuhan ingatkan, boleh. Cuma kita harus berhati-hati. Jadi topik kita kali ini dek mengenai tindakan kita yang harus berhati-hati. Jadi maksud Tuhan di sini apa ya Kakak? Iya, kata Tuhan kita boleh memilih. Memilih apa? Memilih sesuatu yang berguna buat hidup kita. Bermanfaat buat hidup kita dan berguna bagi orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Oh gitu ya Kak. Iya dek. Jadi contohnya gimana Kak? Aku masih bingung ini Kak. Emang apa yang boleh? Apa yang tidak? Terus kenapa aku harus berhati-hati dalam bertindak? Iya dek. Contohnya Kakak kasih tahu ya. 1. Boleh nggak aku main game? Kan aku suka main game sampai larut malam. Terus ya sampai berapa jam? Boleh nggak ya Kak ya? Menurut adik-adik boleh nggak ya? Kalau misalnya main gamenya sampai larut malam, terus lupa ngerjakan PR, mamanya sampai marah-marah, mana PR-mu belum dikerjakan, sampai merepet seperti itu, kira-kira itu berguna nggak dek buat adik? Menyenangkan hati orang tua nggak? Jawabannya tidak. Jadi itu tidak boleh. Karena apa? Main game, lupa waktu, itu tidak boleh. Karena tidak berguna, tidak membuat adik-adik menjadi pintar. Malah membuat mamanya jadi marah karena adik sampai lupa mengerjakan PR. Jadi tidak boleh ya. Jadi Kak, apa yang boleh Kak? Apa yang berguna buat aku? Main game gak boleh. Ada 1 dek. Ya, membaca. Membaca ada nggak gunanya buat adik-adik? Ya ada ya. Kalau membaca buku, kita jadi pintar. Buku katanya jendela dunia, kita bisa tahu banyak hal melalui membaca. Membacanya apa? Membaca yang bermanfaat. Apalagi kalau membaca firman Tuhan. Iya kan? Tuhan pasti suka, mama papa pun pasti senang. Oke, apalagi ya? Boleh nggak membantu teman? Ya boleh-boleh aja. Berguna juga. Kalau gitu aku mau membantu temanku kasih contekan. Boleh nggak deh itu kira-kira? Kan membantu juga. Ya sih kalau dipikir membantu teman memang. Tapi itu berguna nggak? Membangun orang lain nggak seperti kata Tuhan? Boleh tapi harus berguna. Harus membangun buat adik-adik, buat orang lain. Dan menyenangkan hati Tuhan tentunya. Jadi kalau mencontek itu tidak boleh deh. Karena tidak membangun. Tidak membangun teman kamu, membuat teman kamu malah malas belajar. Ya kan? Gimana jadi cara membantu teman Kak? Caranya ya ajari sebelum ujian belajar kelompok. Ya kan? Supaya teman-temannya termotivasi untuk belajar. Apalagi Kak ya kira-kira contohnya boleh nggak di masa pandemi ini? Ngeri ya saat ini kita lagi semua negara, bukan cuma negara Indonesia, kita melawan virus yang berbahaya kan dek? Iya, saat ini pasti banyak yang takut. Tapi adik-adik jangan takut, karena apa? Karena kita punya Tuhan yang kuat, Tuhan yang berkuasa atas semua virus-virus itu. Jadi kita harus tetap berdoa di rumah, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan negeri kita. Supaya tidak ada virus lagi, kita boleh berkumpul,
memuji Tuhan, bertemu sama teman kita, keluarga kita yang lain, boleh dengan bebas mau kemana kita pergi. Kita berdoa buat pemerintah kita, buat para medis juga, ya supaya mereka dikasih kekuatan sama Tuhan. Jadi boleh nggak Kak di masa pandemi ini, di masa yang virus ini lagi masih merajalela, kita boleh nggak keluar-keluar ke tempat yang ramai? Boleh nggak Kak? Kan aku suka tempat yang ramai atau rekreasi yang banyak orang. Ya sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kalau untuk saat ini itu tidak berguna Dek. Karena apa? Mungkin saja kita jadi wadah untuk menyebarkan virus kepada orang lain. Ya jadi di sini kenapa ya firman Tuhan mengajak kita untuk berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam bersikap. Kan tadi katanya boleh berbuat sesuka hati. Oke deh, kenapa kita harus berhati-hati, harus memilih hal yang berguna dan membangun untuk hidup kita, untuk orang lain, dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena di ayat firman juga dikatakan, karena kita harus mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Hari-hari ini adalah jahat katanya. Jadi kita harus memilih yang berguna, yang membangun untuk hidup kita, untuk orang lain juga. Oke adik-adik, jangan lupa ya. Jadi gak boleh suka-suka hati. Kita harus minta pimpinan Tuhan. Tuhan biar kasih kita hikmat, memilih apa yang berguna, apa yang baik, apa yang bermanfaat dalam hidup kita. Supaya apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi orang lain, memuliakan nama Tuhan. Iya deh, seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk saat seperti ini juga kita harus hati-hati. Kalau mau keluar, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus pakai masker, ya kan? Dan seperti Kak sekolah minggu yang ingatkan tadi, jaga jarak, oke? Dan rajin mencuci tangan. Nah, itu bentuk kehati-hatian kita supaya kita tetap sehat dan terhindar dari virus yang berbahaya itu adik-adik. Oke adik-adik ya, sekali lagi kakak ingatkan, kita harus memilih apa dalam hidup kita? Memilih yang berguna, bermanfaat dan membangun untuk kita, untuk orang lain juga, dan menyenangkan hati Tuhan. Oke. Demikian firman Tuhan ya. Oh ya, sebelum kakak tutup dengan doa, kakak mau berterima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya yang minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Reni. Masih ingat enggak? Dari nats apa? Ayat hafalan minggu lalu. Apa? Iya, dari Amsal ya Dek ya. Oke. Kalau untuk nats seminggu kita, oh ya kakak lupa, harusnya berterima kasih ya Dek ya buat adik-adik yang sudah mengirimkannya. Buat minggu depan, minggu ini, nah, jangan lupa ya ayat hafalan kita dihafal, nanti dikirimkan lagi Dek. Nanti kakak sekolah minggu akan menayangkan nomor telepon yang bisa adik kirimkan video adik ke situ. Oke, untuk minggu depan, ayat hafalan kita dari Efesus 5 ayat 16. Oke, kali ini kakak bacakan ya Dek ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Oke, untuk mempermudah adik-adik memahami ayat hafalannya, kita buat gerakannya ya. Oke, Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi ya Dek ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Oke, jadi kita harus mempergunakan waktu kita dengan sebaiknya, mempergunakannya untuk hal yang berguna. Oke. Baiklah, sekarang kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik.
buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami anak sekolah minggu GKPR Bersih untuk berhati-hati dalam memilih apa yang berguna, bermanfaat, dan membangun dalam hidup kami. Roh Kudus pimpin kami supaya kami mempergunakan waktu kami untuk memuliakan nama Tuhan, belajar dengan baik, mendengarkan nasihat orang tua, menjaga kesehatan kami, dan terlebih lagi untuk selalu berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah oleh bilur-bilur-Mu setiap orang yang sakit disembuhkan. Kami juga berdoa buat pandemi yang dialami oleh negara kami ini, Tuhan pulihkan supaya kami boleh berkumpul kembali untuk memuji dan muliakan nama-Mu, supaya kami boleh beraktivitas kembali di sekolah kami. Berkati ya Tuhan orang tua kami di dalam merawat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hai. Halo Kak. Iya, terima kasih buat firmannya dari Kak apa tadi ya? Kak apa tadi ya Kak firman? Kak Lisbeth. Si ya? Oh iya, Kak Lisbeth. Siapa yang udah rindu mendengarkan firman-Nya Kak ya? Iya. Hari ini mendengarkan Makasih, dengan Kak puas. Lisbeth. Ceritanya tentang apa tadi Kak? Tadi Kakak Fikar dapatnya tentang anak sekolah minggu harus berhati-hati Kak. Iya, menggunakan segala sesuatu ya Kak. Iya. Baik dari tubuh, perilaku, Iya. ucapan. Perkataan, Iya. semua yang harus Semua. hati-hati. Yang ada di tubuh kita ya. Iya. Kak Ayu punya lagu loh Kak. Iya. Ada lagunya Kak. Ada lah. Ih, ayo nyanyi itu Kak. Hati. Dengar tuh Kak Tessa, dia nyanyiin kayak mana Kak Tessa? Adik-adik ya. Oke. Foto kita Kak. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan lehermu. Trek, trek. Hati-hati gunakan lehermu. Trek, trek. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Trek, trek. Hati-hati gunakan matamu. Ciduk, bah. Hati-hati gunakan matamu. Ciduk, bah. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ciduk, bah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Rek, rek, lupa. Amin. Oke, kita mau mempersiapkan persembahan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan, mari lebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan untuk mengantarkan persembahan kita yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu yang melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Marilah kita serahkan persembahan kita.
Marilah kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan dan damai sejahtera, sukacita, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Marilah kita sama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Halo kakak-kakak guru sekolah minggu DKPI Air Bersih. Hari ini ayat hafalan kita Amsal 13 ayat 1a. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ayat hafalan Amsal 13 ayat 1a. Anak yang bijak akan mendengarkan didikan ayahnya. Amsal pasal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. 13 ayat 1a. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Satu lagi. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Ayat hafalan minggu ini Amsal 13 ayat 1a. Anak yang bijak mendengarkan
didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hadikan. Ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis dalam Amsal 13 ayat 1a. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Terima kasih. Halo adik-adik. Untuk adik-adik sekolah minggu, sampaikan kepada bapak dan mamanya untuk merekam adik-adik pada saat mengucapkan ayat hafalan minggu ini ya. Dan kepada orang tua kami, orang tua anak sekolah minggu, dapat mengirim video rekaman tersebut ke nomor WA berikut 0812 6029 151. Terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.